Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, salam sejahtera pertama kami sampaikan kepada seluruh sahabat MHTV yang selalu setia menyimak MHTV dimanapun berada, khususnya yang selalu setia menyimak kajian Soan, Sorogan Wal Bandungan. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan hidayah dan taufiknya supaya bisa melaksanakan apapun yang bersifat dinilai baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa kembali menyapa sahabat sekalian walaupun lewat layar kaca. Namun kesempatan kali ini kita sudah bersama guru kita semua, yakni Al-Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Thohir. Assalamualaikum Kang Haji. Sehat-sehat selalu buat Kang Haji. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjang umurnya, bisa terus bersilaturahmi dengan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, untuk kajian di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih di kajian kitab Syu'bul Iman ataupun Syarah Qomi'ut Tughyan. Dan untuk yang akan kita kaji yakni bait ke-7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Bait ke-7 dan juga bait ke-8, cabang iman nomor ke-9 dan juga cabang iman nomor ke-10. Wabi'an nama marji'a muslimin li jananihi wabi'an marji'a kafirin li jahannamu dan juga wahbub ila hika. Halaman kelima. Jadi buat para sahabat yang mau ikut kajian silahkan bisa dibuka kitabnya halaman kelima, bait ke-7 dan juga bait ke-8, maqalah wabi'an marji'a muslimin. Mungkin sebelum kita buka, sebelum kita lanjutkan untuk kajian yang akan kita simak, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan dan juga bisa mendapatkan keberkahan. Mari kita simak kajian Syu'bul Iman, materi cabang iman nomor ke-9 dan juga ke-10 oleh Al-Mukarram Ki Haji Asep Muhammad Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanibul munkarat. Amma ba'du fa ya hadirun ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang ke-7. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wahbub ilahaka khaf alima iqabihi walirahmatirju tawakkalan ya muslimu. Wa bi anna marji'a muslimin, dan sesungguhnya tempat kembali orang-orang muslimin li jananihi, yaitu surganya surganya Allah. Jananihi, surganya Allah, tempat kembali orang muslim ke surga Allah. Wa bi anna marji'a kafirin, dan sesungguhnya tempat kembali orang kafir li jahannami, ke neraka jahanam. Tapi di nazoman dibacanya li jahannamu karena qafiyah atau akhir bait semuanya mu gitu. Jadi dari awal bait pertama dari sampai awal sampai bait akhir semuanya barisnya mu, i'rabnya mu semua. Maka ini karena nazoman maka bacanya li jahannamu, harusnya li jahannami, haraf jar, tapi karena nazoman jadi li jahannamu. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu, sesungguhnya tempat kembali orang muslim adalah surga dan tempat kembali orang kafir adalah neraka. Cabang iman nomor ke-9, iman bahwa surga adalah tempat kembali bagi orang-orang muslimin. Maswal muslimin, wasbahum, maswahum, tempat kembalinya kaum muslimin al-jannah, dan kafir jahannam. Jannah atau janan adalah darul khulud atau namanya tempat yang labadi, yang tempat abadi di surga nanti, tempat abadi bagi orang muslim. Orang muslim itu siapa?
orang muslim itu man mata alal Islam. Orang yang matinya dalam keadaan Islam itu muslim. Kalau matinya dalam keadaan kafir, maka tidak disebut muslim, kafir saja. Walaupun di dunia ini dia seumur hidupnya beribadah kepada Allah, iman kepada Allah, tapi di akhir hayatnya, di akhir sekali 1 menit atau 1 menit sebelum meninggal dia kafir, maka hukumnya kafir. Maka tempat kembalinya bukan surga, ke neraka juga, karena yang dihitung atau yang direken dalam Islam adalah kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau seumur-umur dia beribadah, iman kepada Allah dan beribadahnya tekun, tapi akhir hayatnya meninggalnya dalam keadaan kafir, maka habis seluruh amalnya, tidak direken, tidak ada apa-apanya, karena yaitu nilai keimanan itu adalah mati dalam keislaman, Sebaliknya, kalau seumur-umur dia kafir, dia fasik, tapi pas akhir hayatnya dia beriman, dia mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu insyaallah dalam mati keislaman, matinya dalam Islam. Tamutunna muslimin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka yang kembali ke surga atau yang ditempatkan di surga adalah orang-orang muslim yang matinya dalam keadaan Islam. Sedangkan kematian itu tidak tahu kapan kita mati, tidak tahu. Maka karena tidak tahu, maka hati-hatilah dengan kematian. Maka peganglah dinul Islam dengan erat sekali, juga jalankan tugas-tugas Allah. Siapa tahu besok lusa atau nanti kita mati. Nah, kalau sedang dalam keadaan Islam, insya Allah kembalinya ke surga. Hanya ada juga orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, muslim tapi sering maksiat kepada Allah, matinya dalam keislaman tapi sering maksiat kepada Allah, mungkin juga dimasukkan dulu ke neraka. Dimasukkan dulu ke neraka jahanam, gitu. Dimasukkan dulu ke neraka karena untuk membersihkan dosa-dosanya itu, jadi bersihkan dosanya. Berapa lama di jahanamnya, di nerakanya, wallahu alam, tidak tahu. Mungkin dia menghitung dosanya seberat apa, dosanya sebesar apa, segitulah siksaannya di neraka, gitu. Tapi ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa orang-orang muslim yang berdosa pas waktu masuk ke neraka ya keadaan sadar, tapi setelah lama di neraka dia jadi seperti ditidurkan, bukan dicabut nyawanya tapi ditidurkan. Jadi tidak terasa sakitnya. Hanya mungkin berapa lama begitu, karena ya menunggu habisnya mengebersih dosanya, gitu. Mungkin berapa lama gitu. Orang lainnya sudah di surga berapa ribu tahun, ratus tahun gitu. Orang lain sudah di surga tapi dia dibersihkan dulu dosanya di neraka. Nah, itu mungkin saja. Jadi neraka lama juga di neraka. Orang-orang kafir, marji'an kafirin, orang-orang kafir, orang-orang non muslim. Kafir itu muslim, termasuk orang-orang murtad, tempat kembalinya ke neraka. Walaupun ahli ibadah wa iman, tapi kalau akhir hayatnya dia kufur, maka dia bakal langgeng abadi di neraka. Abadi di neraka. Bagaimana orang-orang ini, anak-anak orang kafir, anak-anak kan tidak kena taklif, belum tertaklif, belum akil baligh. Maka kata sebagian para ulama, insya Allah dia itu ada di surga. Mungkin jadi wildan mukhaladun, jadi pelayan-pelayan di surga. Kalau anak-anak yang tidak tertaklif tapi keburu mati dalam keadaan anak-anak, nah itu ada keterangan mungkin jadi wildan mukhaladun, jadi pelayan-pelayan di surga. Di surga yang jadi pelayan juga enak juga, namanya di surga gitu ya, walaupun jadi pelayan. Itu tempat kembali muslim dan kafir itu bukan manusia saja, tapi jin juga sama.
jin juga yang muslimnya masuk ke surga, yang kafirnya masuk ke neraka. Sama jin dan kafir juga, jin dan manusia. Jadi semuanya tempat kembali. Jadi kembalinya muslimin, jin dan manusia ke surga, tempat kembalinya kafirin, jin dan manusia ke neraka. Itu akan abadi di neraka sepanjang masa. Tidak tahu sampai kapan, sepanjang masa, mungkin jutaan tahun, mungkin berapa miliar tahun, itu kita tidak tahu, wallahu a'lam namanya. Kemudian cabang yang ke-10, cabang iman yang ke-10, wahbub ilahak. Kamu harus cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah termasuk cabang iman. Jadi artinya harus cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah bagaimana? Ya terlihat dari alamatnya, tanda-tandanya. Tanda cinta kepada Allah, cinta Al-Quran, cinta tugas-tugas Allah, sholat, puasa, cinta tugas-tugas Allah. Cinta Al-Quran, cinta sholat, cinta ibadah, berarti harus cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi berarti cinta sunnahnya. Cinta sunnahnya berarti menjalankan segala anjuran-anjurannya. Menjalankan segala anjuran-anjurannya berarti juga dia tidak tergoda oleh dunia. Dan kalau dunia, maka orang yang selalu beribadah, mengambil bekal untuk akhirat, itu berarti cinta kepada Allah. Jadi kalau ditanya, kamu cinta kepada Allah? Itu kalau tidak, berarti kufur. Tidak, berarti tidak cinta kepada Allah, ya berarti kufur. Kalau iya saya cinta kepada Allah, tapi tidak menjalankan tugas-tugasnya, tapi dia sering lupa kepada Allah, itu berarti bohong. Berarti bohong. Jadi kalau ditanya apa kamu cinta kepada Allah, sebaiknya diam saja. Diam saja, sebaiknya diam. Kamu cinta kepada Allah, aku jalankan tugas-tugasnya semampuku, gitu saja. Kalau iya saya sangat cinta kepada Allah, tapi tidak menjalankan tugasnya, berarti bohong gitu. Ya daripada gitu. daripada ya tidak apa-apa. Cinta kepada Allah ya cinta, hanya cintanya begitulah, cinta kulit bawang. Kulit bawang kan tipis sekali gitu, cinta kulit bawang. Ngulit bawang itu bahasa Sunda, biasa ngulit bawang itu jadi cinta tapi suka lupa. Cinta tadi tidak pernah memberi, tidak pernah ingat. Cinta hanya cinta di bibir saja, ya tidak apa-apa, cinta aja. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Ada Hatim bin Alwan, dia mengatakan bahwa siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada 3 perkara tapi tidak melaksanakan 3 perkara, maka namanya pembohong. Yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi dia tidak menjaga tidak menjaga kewajiban dan juga tidak menjaga larangan, dia pembohong. Juga kedua, orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak cinta kepada orang-orang fakir, tidak cinta kepada orang-orang miskin, dia juga bohong, karena Rasul adalah pencinta orang-orang fakir, orang miskin, dan dia ridho dengan kefakiran, kemiskinan. Yang ketiga, orang yang mengaku-ngaku cinta surga tapi dia pelit, kikir, tidak mau berinfak gitu, tidak peduli ke tetangga, itu juga bohong juga. Jadi itu pembohong. Maka kita minta kepada Allah agar hati kita selamanya dijaga oleh Allah, agar tetap cinta kepada Allah, bisa menjalankan tugas-tugasnya, bisa menjalankan anjuran-anjuran Rasulullah SAW, bisa berinfak, bisa sedekah, agar kita tidak disebut pembohong. Begitu barangkali. Itu mungkin penjelasan cabang iman nomor ke-9 dan juga ke-10, yakni yang nomor 9, iman bahwasanya percaya tempat kembalinya orang muslim adalah ke surganya Allah, dan juga tempat kembalinya orang-orang kafir, kalau bahasa di kita mungkin non muslim ya. Non muslim adalah
ke neraka, dan nomor cabang ke-10 yakni cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara Sowan Sorogan Wal Bandungan bersama Al Mukarrom Ki Haji Asep Muhammad Thohir.